Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sabrijal Purapa. Saya akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Presentasi kali ini kita akan membahas tentang potensi dan prospek ekonomi kreatif yang ada di Provinsi Banten. Next. Sebelum kita masuk ke dalam presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 ini. Yang pertama yaitu saya sendiri, Abdullah Sobar, kemudian Bang Gusti Abimanyu, kemudian Raifa, kemudian Vindra, Gardian, Fanyel, dan yang terakhir Zaidan. Next. Adapun outline yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ekonomi kreatif, selanjutnya industri gerabah, selanjutnya batik Banten, selanjutnya kuliner, selanjutnya kesenian, kemudian kerajinan tangan, destinasi wisata, dan yang terakhir kawasan ekonomi khusus. Next. Oke, yang pertama ada ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep pada era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi perwujudannya. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau mantan presiden kita pada tahun 2007 mengatakan bahwa ekonomi gelombang keempat itu adalah kelanjutan dari ekonomi gelombang ketiga dengan orientasi pada kreativitas, budaya, serta warisan budaya dan juga lingkungan. Adapun gelombang-gelombang ini yaitu abad-abad dibagi 4 abad. Yang pertama itu adalah abad bertani, di mana abad ini manusia masih dapat dibilang belum modern dan manusia masih full bertani dan juga bercocok tanam. Abad yang kedua atau gelombang yang kedua yaitu adalah abad yang dimana terjadi perubahan dalam usaha produksi dari tenaga manusia beralih menggunakan mesin-mesin. Yang ketiga itu abad informasi atau gelombang ketiga yaitu abad yang dimana teknologi yang paling banyak diproduksi pada teknologi media informasi. Di abad ini banyaknya muncul-muncul media seperti laptop, notebook, handphone, dan juga lainnya. Dan yang terakhir yaitu gelombang keempat, yaitu adalah abad yang dimana memungkinkannya terjadi ekonomi kreatif, yang dimana kita harus dituntut kreatif dengan budaya dan juga lingkungan di sekitar kita. Dengan adanya teknologi, itu bisa mendukung semuanya. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan industri gerabah, potensi dan prospek ekonomi kreatif di Banten pada sektor gerabah. Baik, saya akan menjelaskan berkaitan dengan pengertian dan fungsi gerabah. Pengertian dari gerabah adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk kemudian dibakar untuk kemudian dijadikan alat-alat yang berguna membantu kehidupan manusia. Lalu fungsi dari gerabah ini seperti untuk perkakas rumah tangga, misalnya piring, kendi, tempayan, kuli, kuali, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah singkat Desa Bumijaya, Kecamatan Ciruas. Baik, yang pertama, Indonesia ini merupakan negara sedang berkembang atau NSB yang kaya akan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Namun sebagian wilayah yang ada di Indonesia termasuk di Provinsi Banten ini adalah termasuk rakyat yang tergolong miskin. Lalu terdapat data pada BPS jumlah penduduk miskin perdesaan di Provinsi Banten pada September 2016 mencapai 657,74 ribu jiwa. Lalu cara Desa Bumijaya ini untuk mengatasi kemiskinannya adalah dengan memperdayakan usaha-usaha kreatif yang berada di desa mereka. Seperti contohnya gerabah di Desa Bumijaya ini. Lalu mengapa di Desa Bumijaya ini sangat baik gerabahnya? Ini dikarenakan ketersediaan bahan baku berupa tanah liat,
tersedia yang sangat baik dibandingkan desa-desa lainnya. Lalu gerabah Bumi Jaya ini juga cukup diminati baik dari masyarakat dalam Banten, luar Banten, bahkan sampai ekspor ke luar negeri. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Baik, selanjutnya adalah batik Banten. Potensi dan prospek ekonomi kreatif di Banten pada sektor batik bisa dikatakan sangat maju. Ini dikarenakan batik Banten dikenal dunia. Sejak dipatenkan pada 2003, batik Banten sudah diakui dunia memiliki ciri khas tersendiri dari bentuk dan tatanannya. Batik Banten sendiri memiliki kurang lebih 75 ragam hias peninggalan Kerajaan Islam Banten. Dapat dilihat pada gambar 1.1 bahwa terdapat 75 ragam hias batik. Nah, ini diperoleh dari peninggalan Kerajaan Islam Banten, dapat dilihat pada gambar 1.2. Alasan kedua yaitu sektor ini menjadi salah satu penopang majunya ekonomi kreatif subsektor fashion. Ini dikarenakan batik tidak lagi dianggap sebagai pakaian kuno. Anak-anak muda milenial juga tidak sungkan mengenakan baju batik dalam berbagai kesempatan, baik itu pada acara formal maupun kegiatan lainnya. Alasan ketiga yaitu industri yang berkaitan dengan batik juga berkembang. Bisa dikatakan industri tekstil akan berkembang selagi batik membutuhkan kain dan pewarnaan lainnya. Alasan keempat yaitu potensi untuk mensejahterakan pelaku ekonomi kreatif juga bisa dikatakan terjamin. Ini dikarenakan bahwa batik asal Banten semakin dikenal masyarakat luas. Banyak instansi, lembaga, dan perusahaan yang mewajibkan menggunakan batik daerah, sehingga potensi mensejahterakan pelaku ekonomi kreatif di sektor batik ini bisa dikatakan terjamin. Adapun contoh gambar dari batik Banten ini dapat dilihat pada gambar 2.1 dan 2.2, yaitu batik Lebak Baduy dan batik Debus. Sekian. Selanjutnya adalah aircraft subsektor kuliner di Banten. Ekonomi kreatif subsektor kuliner merupakan salah satu dari 3 subsektor unggulan ekonomi kreatif bersama dengan fashion dan kria. Kuliner adalah hasil olahan berupa masakan yang berupa lauk pauk dalam makanan sehari-hari, baik makanan maupun minuman. Kuliner lokal adalah elemen penting dalam sebuah perjalanan wisata. Banten memiliki banyak sekali kuliner lokal yang dapat dikembangkan yang kemudian menjadi bagian dari aktivitas wisata. Kuliner lokal dari Banten diantaranya sate bandeng, kue cuwer, kue balok, apem cungkit, dendeng khas Serang, ketan bintul, emping, rabek, sop ikan, kue satu, dan yang lain-lainnya. Yang dapat dilakukan inovasi untuk dapat bersaing dan menarik dalam sektor ekonomi kreatif ini. Inovasi dapat dilakukan, namun harus tetap mempertahankan kualitas dan keaslian cita rasa. Inovasi yang dapat dilakukan untuk makanan tradisional diantaranya menambahkan topping, mengombinasikan filling atau isian, membuat varian atau rasa baru, membuat kemasan yang modern dan menarik. Selanjutnya adalah potensi dan prospek aircraft kuliner di Banten. Yang pertama, Banten memiliki banyak area yang dapat dijadikan dan dioptimalkan sebagai area sentralisasi wisata kuliner. Area-area tersebut dapat dioptimalkan fungsinya menjadi pusat aktivitas aircraft kuliner di Provinsi Banten. Karena semakin banyak titik pemusatan, maka akan mengakomodasi lebih banyak pelaku aircraft subsektor kuliner. Yang kedua, letak geografis Provinsi Banten yang strategis dan memiliki beragam objek wisata, merupakan peluang untuk terus dapat menjadi pendorong pengembangan aircraft kuliner. Yang ketiga, pelatihan dan permodalan dari pemerintah. Pelatihan dilakukan agar pelaku aircraft mengerti tentang dasar ekonomi dan agar mampu bersaing di industri kreatif. Serta permodalan membantu pelaku aircraft baru yang ingin memulai ataupun yang sudah lama bergulat di bidang aircraft untuk dapat mengembangkan bisnisnya. Yang ketiga, subsektor kuliner merupakan salah satu dari 3 subsektor unggulan aircraft. Yang keempat, potensi sumber daya manusia pendukung pengembangan aircraft yang cukup banyak dan berpendidikan tinggi. Dan yang terakhir, Banten memiliki beragam kuliner yang dapat dilakukan inovasi. Selanjutnya adalah promosi wisata kuliner. Dapat dilakukan dengan cara online, seperti iklan melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, bahkan radio. Yang kedua yaitu promosi dengan cara offline, melalui seminar, pameran, word of mouth, dan surat kabar. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kesenian yang ada di Banten.
Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang menjadi harapan di perekonomian Indonesia. Pengembangan ekonomi kreatif tentunya membutuhkan data-data, salah satunya adalah data ekspor ekonomi kreatif. Perbandingan dengan provinsi lain, tujuan untuk menilai sejauh mana Provinsi Banten dapat berkompetisi dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015, kegiatan ekonomi kreatif mencakup subsektor. Subsektor tersebut ialah arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, fashion, aplikasi, dan game developer, penerbitan, perikanan, televisi, dan radio, seni pertunjukan, dan juga seni rupa. Banyak sekali nih kesenian Banten yang sudah ditampilkan dengan baik di tingkat nasional maupun internasional. Banten sendiri merupakan daerah yang memiliki potensi budaya yang masih sangat berkembang secara optimal. Keunikan budaya Banten sendiri dapat dilihat dari seni tradisional, cara adat, keagamaan, dan masih banyak lagi. Beberapa kesenian khas Banten diantaranya adalah debus, pecak silat, kempak beduk, angklung, tarik coket, panjang mulut, terapis, dan juga ngariong. Di Nusantara, kesenian tersebut menjadi salah satu kesenian yang paling khas. Keunikan debus ini dapat siapapun. Kesenian debus sangat mencerminkan kehidupan sosial orang Banten yang didasari doa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai Pancasila kita yang next. Lalu selanjutnya adalah kerajinan tangan. Kerajinan tangan ialah suatu pekerjaan yang dilakukan guna menciptakan suatu produk atau karya dengan menggunakan tangan, dan juga fungsi pakai maupun keindahan yang memiliki nilai jual. Kerajinan tangan akan memiliki harga yang mahal jika mempunyai nilai estetika, kualitas tinggi, serta pembuatan yang sulit. Jika kalian memiliki bakat keterampilan dalam menciptakan kerajinan tangan, mungkin dengan bakat tersebut Anda dapat menciptakan peluang usaha yang menjanjikan. Next. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh kerajinan tangan yang sudah terkenal di Banten. Yang pertama adalah gerabah Bandalu, gerabah Bumi Jaya, kerajinan bambu Ciakar, dan kerajinan tas koja. Next. Oke, selanjutnya ada destinasi wisata. Destinasi wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar wisatawan asing maupun wisatawan lokal mau datang dan berkunjung ke tempat tersebut. Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2009 berisi bahwa destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Dan adapun beberapa poin yang bisa mengubah suatu daerah berkembang menjadi suatu destinasi wisata, menurut undang-undang ada 7 poin. Yang pertama yaitu menarik untuk wisatawan lokal maupun asing. Yang kedua adalah fasilitas-fasilitas dan juga atraksi pendukungnya. Yang ketiga itu lokasi geografis daripada suatu daerah. Yang keempat adalah jalur transportasi yang baik. Yang kelima adalah stabilitas politik. Yang keenam adalah lingkungan yang sehat. Dan yang terakhir yaitu tidak ada larangan atau batasan daripada pemerintah. Next. Ini merupakan destinasi-destinasi wisata yang ada di Banten. Wisata alam seperti pegunungan, air terjun, dan juga pantai merupakan destinasi yang kini paling digemari para wisatawan. Pemanfaatan alamnya sebagai destinasi wisata di daerah Banten pada kenyataannya tapi belum mendapat perhatian khusus daripada pemerintah daerah. Masih banyak yang harus dibenahi, masih banyak yang harus diselesaikan, karena sebagai wisata harus bagus, harus mempunyai nilai estetika, dan lainnya. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, kunjungan wisatawan dari dalam dan juga luar negeri ke Banten itu bisa mencapai belasan juta orang per tahunnya. BPS mencatat dalam kurun waktu 5 tahun dari 2014 hingga 2018, itu kurang lebih wisatawan Nusantara dan juga mancanegara yang datang ke Banten kurang lebih mencapai 81 juta kunjungan. Next. Adapun beberapa contoh daripada destinasi wisata yang ada di Banten. Yang pertama yaitu ada Taman Ujung Kulon, yang kedua yaitu ada
Taman Tasikardi. Yang ketiga itu yang sangat terkenal adalah suku Baduy. Selanjutnya adalah ada pantai. Di Banten itu banyak terdapat pantai seperti Anyer, Carita, Sawarna, dan juga lainnya. Dan yang terakhir itu wisata religi, yaitu Masjid Agung Banten. Next. Selanjutnya kawasan ekonomi khusus atau KEK. Kawasan ekonomi khusus atau KEK ini adalah kawasan dengan batasan tertentu yang memiliki keunggulan geoekonomi dan juga geostrategis wilayah, serta diberikan fasilitas dan intensif khusus sebagai daya tarik investasi. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 mengatakan bahwa KEK ini adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum tata negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan juga memperoleh fasilitas tertentu. Adapun fungsi daripada KEK ini yaitu untuk industri, untuk ekspor, impor, dan juga kegiatan ekonomi lain yang bersifat bernilai ekonomi tinggi dan juga daya saing internasional. Next. Nah, untuk KEK atau kawasan ekonomi khusus sendiri di Banten ini terdapat di ujung paling barat Pulau Jawa, yaitu di Kabupaten Pandeglang, Banten, yakni KEK Tanjung Lesung. KEK Tanjung Lesung ini merupakan KEK pariwisata yang pertama dan telah diresmikan dan beroperasi pada Februari 2015. KEK Tanjung Lesung ini memiliki letak yang sangat strategis dan juga akses yang sangat mudah dijangkau, yaitu sekitar 170 km dari ibu kota, kurang lebih untuk perjalanan darat melalui mobil kurang lebih selama 2 jam, dan itu merupakan akses yang sangat mudah. Dan KEK Tanjung Lesung ini memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam, antara lain keindahan alam pantainya, keberagaman flora dan faunanya, serta kekayaan budaya yang eksotis. Next. Dan KEK Tanjung Lesung ini memiliki landasan hukum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012. Selanjutnya dengan Badan Usaha Pembangun dan pengelolanya itu PT Banten West Java Tourism Development Corporation, dengan area seluas 1.500 hektar, dengan kegiatan utamanya itu pariwisata, dan target investasi pada tahun 2025 sekitar 92,4 triliun, dan target tenaga kerja yang dapat diserap dari KEK ini kurang lebih sekitar 85.000 orang. Next. Dan ini merupakan peta lokasi daripada KEK dan juga master plan dari pemerintah. Dapat dilihat di PowerPoint. Next. Berikut saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi kali ini. Di Banten sendiri, beberapa subsektor menjadi subsektor unggulan yang menjadikan posisi ekonomi kreatif Banten berada di peringkat 3 besar nasional. Subsektor tersebut diantaranya sektor budaya dan KEK, yang sudah dikenal seluruh dunia. Kondisi subsektor lainnya masih dalam proses pengembangan. Pengembangan ekonomi kreatif bisa tetap stabil, bahkan naik bila adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah terkait untuk bersama memajukan ekonomi kreatif Banten, agar masalah seperti kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan lainnya bisa diatasi. Next. Berikut referensi yang kami gunakan. Next. Terima kasih, saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.